Masa kita sebagai makhluknya nggak mau maafin sesama? Ingat anak Mbak. Biar bagaimanapun anak itu butuh sosok seorang ayah dan sosok seorang ibu. Saya mau maafin dia. Ini semua demi anak saya, Pak Ustadz. Karena kasihan dia nggak punya bapak. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Tapi kamu harus ngebuktiin kalau kamu udah bener-bener mau bertanggung jawab. Jadi bapak yang baik buat anak. Iya Pak ya, aku berjanji, aku bersumpah akan menjadi seorang ayah dan menjadi suami kamu yang paling baik untuk kamu Ya, ayah. kamu buktiin dulu. Kalau kamu udah bisa membuktikan itu, baru. Maksudnya membuktikan apa ya Mbak? Buktiin kalau dia bersungguh-sungguh, Pak Ustadz minta maaf sama saya, mau bertanggung jawab kepada saya, anak saya yang ditinggalkan sama dia. Oke, baik. Sekarang Mas Tejo bersama-sama Mbak Maya dan saya kita akan cek kediaman orang. Ini rumahnya Mbak? Iya, betul. Ini Pak. Tapi saya udah lama nggak komunikasi dengan orang tua saya, jadi saya nggak tahu ada atau enggak di rumah. Pemirsa, menurut informasi yang kita dapatkan, ini adalah kediaman dari orang tua Mbak Maya. Coba kita masuk ke dalam. Ternyata pintunya nggak dikunci. Mbak, kita masuk aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Ada apa nih? Pak, perkenalkan saya Ustadz Roma dari Menembus Mata Batin MDP. Maya, kamu kapan pulang? Pergi kamu! Sabar dulu. Bukan, itu udah saya. Pak, Bapak tenang, Bapak. Ini juga nih, orang yang udah mengambil anak saya. Pak. Bikin malu kamu. Sabar, Pak. Ini udah bikin hancur keluarga saya itu. Ya, sabar, Pak. Bikin malu saya. Sabar, Pak. Tenang. Ada kata diri kamu. Sabar, Pak. Pergi sana, Maya. Maafin kami Pak, Bapak sabar. Bapak tenang. Bapak tenang dulu ya, Pak. Kamu sabar, Pak. Saya Ustadz Roma dari Menembus Mata Batin. Saya datang ke sini untuk membantu Mbak Maya dan Mas Tejo ini menemui Bapak. Mereka ingin minta maaf sama Bapak. Apalagi kamu, Maya. Kamu nggak tahu diri. Dari kecil Bapak besar. Diurus. Kamu anak pertama. Bapak. Kandungan adik kamu. Kurang. Bapak tenang dulu. Bapak tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Diam kamu. Diam. Sabar, Pak. Anak kurang ajar kamu. Tahan, Pak. Maya. Dengar Maya. Atas kawan kamu. Lihat tuh ibu kamu. Ibumu sakit. Ibumu sakit. Udah sekarang. Lihat kan. Lihat sana. Kamu gak usah ikut. Kamu gak usah ikut. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ibu. Ibu. Sabar sayang, sabar ya. Ibu. Maafin kami ya Bu ya. Untuk apa kamu datang, Maya? Maya. Untuk apa kamu datang? Ibu nggak. Maya. Dengar Bapak. Bapak tenang. Ibu nggak sudi dengan kamu, tahu? Kamu, ibu nggak sudi sama kamu. Maya datang ke sini sama Mas Tejo mau minta Bu, mohon maaf maaf. sama ibu. Iya Bu, tolong restuin kami Bu, Pak. Maya mau minta restu sama ibu. Saya sebetulnya malu sekali, Pak, selama ini. Saya sakit karena mikirin dia, Pak. Jadi saya sebetulnya nggak bisa maafin dia, Pak. Mereka datang Bikin malu saya, Pak, selama ini. saya bisa mengerti perasaan ibu, perasaan bapak. Cuma mereka datang ke tempat ini, mereka mencari alamat ibu karena mereka sudah lost contact. Mereka sekarang bisa ketemu ibu, mereka ingin minta maaf sama ibu sama bapak atas diri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Risa. Ibu saya tetap kekeh pengen nikah sama bapak tiri saya itu. Dan sampai pada akhirnya
Saya diperkosa, Pak. Sampai pada akhirnya saya diperkosa, Pak. Sama? Sama bapak saya, Bapak Tiri. Dan yang parahnya lagi, kakak saya itu juga diperkosa hampir udah beberapa kali gitu. Sampai pada akhirnya dia hamil. Hamil anak bapak tirinya Mbak Risa? Iya bener. Mama tahu soal ini. Saya sih udah pernah kasih tahu sama mama saya. Tapi mama saya itu tetap nggak percaya awalnya. Mamanya kenapa, Mbak Risa kenapa nggak ini, apa maksud saya, lapor ke... Ini kan ada hukumnya loh, ada pidananya, kenapa nggak dilaporin? Ya saya nggak berani, karena mama saya itu sangat cinta gitu sama bapak saya. Sorry kalau boleh tanya, Mama kerja? Iya, mama saya itu kerja banting tulang. Ya, terus duitnya itu dikasih ke bapak saya. Bapaknya nggak kerja? Bukan sebaliknya. Bapaknya nggak kerja? Bapak kerja nggak? Bapak saya itu malah memeras ibu saya. Yang kerja itu mama saya. Bapaknya kerja? Bapak saya itu kadang kerja, kadang enggak gitu. Oke. Mbak Risa apa? Aku yang mulai pribadi sih, aku sempat ngelawan gitu. Aku sempat ngelawan karena aku sampai gedor pintu, sampai manggil-manggil tetangga. Tapi pada akhirnya dia langsung nutup pintu dan dikunci pintu, terus ya gitu aku pada akhirnya tetap diperkosa gitu. Oke. Sekarang kakaknya sama ibunya ada di mana? Sekarang kakak saya, kita tinggal bareng sekarang. Mereka tahu nggak kalau kamu datang ke sini? Ya tahu. Mereka ikut ke sini. Ada juga di sini. Iya. Oke. Mudah-mudahan sih malam hari ini kita semua bisa kasih support buat kakaknya yang depresi itu supaya akhirnya bisa tegar, dan terutama Mbak Risa dan keluarga juga bisa menghadapi masalah ini ya. Kami akan ajak dulu sebelumnya Mbak Risa ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Risa, dengan tanggal lahir 8 Maret 1992 dan mendiami nomor rumah 51. Saya merasakan dari sosok Risa ada sesuatu yang sudah lama ia simpan dan ingin ia sampaikan. Adanya kesedihan yang sangat mendalam dari diri Risa karena adanya amarah yang terus ia pendam sampai saat ini.